Video ini tentang analisa fundamental BRIS, BRIS. Yang dibahas ada 3 poin di video ini. Poin pertama pembahasan tentang kinerja saham BRIS. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham BRIS selama 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham BRIS di tahun 2023 ini. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar saham BRIS. Pastikan tonton video ini detik per detiknya dan sampai habis karena 2 sebab. Sebab pertama, karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, saya dan Anda, jadi bisa prediksi saham BRIS dalam jangka panjang. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya, lalu jangka panjang maksudnya 1-2 tahun ke depan. Tentunya disertai logika yang masuk akal. Sebab kedua, kenapa Anda harus tonton video ini sampai habis, karena saya punya hadiah. Yang cara dapetin hadiahnya dibahas di tengah-tengah video atau di akhir video. Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Oke, kita mulai pembahasannya. BRIS, video ini direkam Jumat 13 Januari di closing 1320 ya. Ini bukti tanggal perekaman video ini ya. 1320 kan closingnya. Oke. BRIS. Sektornya bank, perbankan ya. Bank syariah. Jumlah saham yang beredar 45 miliar. Ya. Komposisi di masyarakat 9%. Kenapa 9%-nya warna merah? Karena biasanya nih ya. Jadi keputusan BRIS ini termasuk itu atau enggak belum tentu. Tapi biasanya saham gorengan itu komposisi yang beredar di masyarakatnya di bawah 10%. Biasanya ya, mayoritas saham gorengan seperti itu. Komposisi yang beredar di masyarakatnya di bawah 10%. Bahkan di bawah 5%. Misalkan kayak Goto tuh 3%, 4% tuh. Efeknya apa? Efeknya kalau komposisi di masyarakat kecil, bandar gampang tuh naikin, turunin, ARA, ARB-in tuh gampang. Nah, terus apakah BRIS ini berarti saham gorengan? Belum tentu. Saya cuma bilang karakter dari saham gorengan biasanya komposisi di masyarakatnya kecil. Di bawah 10%. Nah, ini kan nyaris-nyaris mendekati 10% gitu ya. Atau juga di atas 70% atau 80%. Ya, itu artinya bandar udah berhasil ngedistribusin nyaris semua lembar sahamnya ke masyarakat. Oke, jadi ini kenapa merah? Maksudnya adalah warning berbahaya bahwa ini sahamnya sangat dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Masyarakatnya kecil gitu di bawah $10. 10%. Hutangnya 245% ya. Ini merah karena berarti di atas 100%. Tapi karena BRIS ini adalah sektor perbankan ya, di mana saham perbankan itu memang hutangnya gede. Kenapa hutangnya gede? Karena jika ada orang yang minjem uang ke bank tersebut, di laporan keuangannya tuh ditulisnya bank tuh ngutang gitu. Jadi semakin merah, semakin besar hutang dari saham jenis perbankan, jenis bank, itu berarti bagus, berarti banyak masyarakat yang mau minjem ke bank tersebut. Justru aneh kalau saham bank, saham perbankan utangnya nggak merah, nggak di atas 100% tuh aneh gitu. Coba Anda cek ke saham-saham lain, kemungkinan besar 80% hutangnya itu di atas 100%. Ya, justru aneh kalau di bawah 100%. Kok apalagi kalau sampai dikit banget, aneh, berarti nggak ada yang minjem duit ke bank tersebut gitu. Contoh dalam hal ini kalau yang tadi saya sebutin aneh, Arto itu hutangnya sebentar berapa nih, saya pindah slide dulu. Arto utangnya 86%. Nah, berarti dikit ini, berarti yang mau minjem gitu kan ke dia gitu, duit. Oke, kita balik ke BRIS. Jadi ini hutang 245%. Kalau saham biasa mengkhawatirkan, tapi karena ini bank, jadi nggak apa-apa gitu ya. Oke, itu topik prolog, topik melihat dari sisi komposisi di masyarakat dan jumlah hutang. Sekarang kita masuk ke topik ekuitas ya, topik pertama. Nanti ada 3 topik ekuitas, topik laba, dan topik EPS. Kalau 3-3 udah dibahas dan udah dikerjain PR-nya, nanti baru nih keluar harga murahnya berapa, wajarnya berapa, mahalnya berapa gitu ya. Jangan di skip, tonton detik per detik biar paham logikanya.
per video ini dibuat ya. Ini secara ekuitas selama 4 tahun terakhir ini adalah ekuitas tertinggi. Ya, 27T, 27 triliun. Tahun sebelumnya 24T, sebelumnya 5T, sebelumnya lagi 5T. Kalau Anda kayak kaget, ini 2019 5T, 20 5,2, 21 kok 24T. 2021 itu BRIS merger sama bank-bank syariah yang ada ya, 4 bank kalau nggak salah. Itu 2021. Jadi ekuitasnya nih nambah segini karena emang beberapa bank bergabung, jadi ekuitasnya dari 3 atau 4 bank itu digabungin jadi satu. Nah, ini kalau kaget kok 2020 5,2T, kok 2021 hartanya udah jadi tiba-tiba 24T, itu karena merger. Oke. Lalu setahun setelah merger, tahun 2022, Q3 dia naik 14%. Jadi secara ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Oke, berarti ekuitasnya bertumbuh nih, bagus nih ya. Tapi kita tugasnya bukan tahun ke tahun, bukan 2019 ke 2020, 20 ke 21, bukan. Tapi kuartal per kuartal, yaitu Q3 ke Q4. Ya, kita harus nebak Q3 ke Q4-nya di 2022 berapa perubahannya. Ya. Kita lihat flashback. Kalau dari kiri ke kanan itu tahunan, kalau dari atas ke bawah itu per kuartal. Oke. Nah, di 2019 Q3-nya 5T. Q4-nya tetap 5T, cuman beda di sini aja nih. 5073T jadi 5088T. Ya, ada perubahan dikit, tapi ini dibuletin aja sama saya jadi kesannya nggak ada perubahan, 0%. Tahun 2020 terjadi perubahan naik 3%. 2021 terjadi perubahan naik 4%. Nah, 2022 berapa nih? Nah, itu PR kita nih. PR kita nih yang warna biru ini, kotak warna biru ini. 2021 4%, 2020 3%, sebelumnya 0%. Oke, kita ambil tengah-tengah aja. 3%. Oke. Oke. Terus sekarang kita masuk ke topik laba. Topik kedua, nanti juga ada PR, yaitu nyelesain ini. Tapi sebelum masuk ke topik laba, karena ini udah 7 menit dan Anda masih nyimak, saya anggap style saya nyampein enak, atau mungkin kalaupun style saya nggak enak, mungkin materinya agak seneng nih Anda nih, agak berbobot mungkin gitu ya. Di antara dua itu terserah yang mana yang terjadi di diri Anda. Saya cuman minta tolong Anda untuk like video ini dan tulis BRIS di komen. Nggak nyampe 5 detik untuk ngelakuin itu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Semoga Anda udah ngelakuin. Terima kasih. Kita masuk ke topik laba. Ya, laba. Selama 4 tahun terakhir, ya, ini juga laba terbesar. Ya. Ini labanya 3,2T. Tahun sebelumnya 2,2T, sebelumnya 190M, sebelumnya lagi 56M. Ingat 2021 itu habis merger. Setahun setelah merger, 2021 kan merger 2022, jadi 3,2T labanya. Ya, berarti meningkat nih. Ya. Bahkan kalau dibandingin 2021, 2022 ini secara tahunan meningkat 42%. Laba meningkat 42% dalam setahun. Ya, berarti ini BRIS bagus ya. Dan sinkron. Sinkronnya maksudnya apa? Ekuitas naik dikarenakan laba naik. Sinkron berarti. Kan yang aneh kalau harta naik, laba berkurang. Nah, itu aneh tuh. Itu terjadi di Arto tuh. Labanya minus, kok harta naik? Oh, ternyata karena dia disuntik modal lagi. Ya, atau kebalikannya juga. Laba naik, ekuitas berkurang. Nah, itu berarti dia jual aset. Ya. Nah, ini labanya naik, ekuitas naik. Sama-sama naik, sinkron, match, ya, sesuai. Nah, PR-nya adalah Q3, Q4 di 2022 berapa? Itu PR kita. Kita flashback lagi, 2019 Q3 ke Q4-nya naik 31%. 2020 Q3 ke Q4 naik 30%. 2021 Q3 ke Q4 naik 34%. 2022 Q3 ke Q4 berapa? Nah, ini 31, 30, 34. Berarti kita bisa bilang di kisaran 30% lah ya. Karena 3 tahun terakhir gitu-gitu mulu gitu. Setidaknya kita bisa pastikan ya secara tren 3 tahun terakhir Q3 ke Q4 tuh naik mulu.
Nah, tinggal besarannya berapa. Nah, karena besarannya nggak terlalu volatil, 31, 30, 34, ya udahlah kita tulis 30 ya. Nilai terendah buat jaga-jaga ketika ngitung. Nah, oke. Udah ya. Jadi asumsi kita 30% lagi nih naiknya nih. Kita pakai data yang terendah ya. Oke. Topik laba sudah selesai. Sekarang topik EPS. Topik paling mendebarkan. Sebelum masuk ke topik EPS, saya mau kasih tahu cara dapetin hadiahnya. Ya, hadiah yang 3 daftar saham yang masih under value, masih murah, masih layak dikoleksi, beserta analisanya, itu cara dapetinnya dengan klik link yang ada di deskripsi. Tapi ntar aja Anda ambil hadiahnya. Kita lanjut dulu ya. Cuman saya mau ngingetin cara ngambil hadiahnya adalah dengan klik link yang ada di deskripsi. Nanti saya ingetin lagi kok di akhir video. Oke, sekarang topik EPS. Topik terakhir dan ngerjain PR terakhir. Oke. Sampai Q3 2022 nih, sampai Q3 kemarin berarti EPS-nya udah 70. 70 udah tuh EPS itu adalah keuntungan per lembar saham. Ya, jadi kalau setelah Q3 sampai habis BRIS ini nggak ngasilin 1 rupiah pun, maka yang diasumsikan dibagiin akan di 70. Tapi karena kita menghitung adanya laba yaitu 30%, maka asumsi kita Q4 si BRIS ini megang sebesar 91 rupiah per lembar saham. Oke. Oke, nah sekarang DPR-nya berapa? DPR itu rasio saham tersebut bagi-bagi keuntungan ke investornya. Ya, kalau diibaratin orang, rasio sedekah gitu. Ada orang kaya misalnya punya harta 10 miliar per tahun, nambah 10 miliar per tahun. Terus dia sedekahin 3 miliar, berarti dia sedekahnya 30%. Nah, sekarang kalau dikesahamin, DPR-nya berapa gitu ya. EPS-nya, EPS-nya 91. DPR-nya berapa? Ya, itu rasionya tuh namanya DPR. Nah, kalau kita lihat ya BRIS ini 2021 dia bagi ini DPR-nya 28%. Jadi dia punya keuntungan 66, punya EPS 66. Yang dibagiin ke investor atau disebutnya DPS itu 18. Berarti DPR-nya 28%. 18 itu sama dengan 28% dari 66. Nah, 2022 berapa? Gitu. Nah, kalau misalkan 2021 28%, 2020 28%, 2019 28%, kita bisa nih dengan mudah masukin 28% lagi nih paling 2022 ya, bagiinnya gitu kan. Nah, tapi sejarahnya BRIS ya, dia baru bagiin 2019. Nah, 2021-nya dia bolong nih ya. Jadi bisa dibilang BRIS kadang-kadang ada kemungkinan kumat gitu ya. Ada kemungkinan kumat. Oke. Kita anggap BRIS nggak kumat ya. Kan kita berasumsi, wah lu aja laba naik, ekuitas naik. Masa iya lu nggak bagi-bagi gitu ya, misalkan kita berasumsi gitu. Bagi-bagilah pasti. Udah kita masukin aja 28% karena datanya emang cuman ini kan baru pertama kali dia bagiin 28%. Jadi kita masukin aja 28%. Nah, kalau dengan asumsi BRIS mengalami kenaikan ekuitasnya segini, Q3 ke Q4-nya, terus labanya naik segini, Q3 ke Q4-nya, terus BRIS bagiinnya DPR-nya 28%, maka harga murahnya BRIS ada di 255. Wajarnya ada di 383, mahalnya ada di 511. Oke. Itu harga wajarnya BRIS. Dengan asumsi 3 yang di atas. Misalkan enggak BRIS mungkin BRIS enggak 28%, mungkin baginya kayak defaultnya saham-saham yang ada, mungkin 50%. Oke, 50%. Kalaupun BRIS bagiin dividennya dengan DPR 50%, maka harga murahnya BRIS itu ada di 456. Ya. Atau udah kelewat 65% dari harga sekarang. Harga wajarnya ada di 684. Udah kelewat 48%. Dan mahalnya ada di 912. Udah kelewat 31%. Gitu ya. Jadi sekilas bisa kita simpulin begini.
ibarat orang ya, ekuitas itu kesehatan. Jadi dia sehatnya mah oke gitu ya. Ibaratnya kita mau beli budak nih ya. Kita mau beli budak. Ini orang calon budak kita kesehatannya oke. Oke. Laba tuh berarti kekuatan dia untuk nanti ngerjain sesuatu. Oke juga si Bris ini. Tapi valuasinya udah mahal. Ya, ibaratnya beli budak sehat, kuat, tapi harganya mahal banget. Nah, Bris ini seperti itu. Ekuitasnya bertambah, labanya bertambah, tapi valuasinya udah mahal. Oke. Dan komposisinya karena kecil di masyarakat di bawah 10%. Ingat, di bawah 10% itu sangat mudah dimainin sama bandar. Kenapa? Karena memang barangnya dipegang sama bandar. Ya, beda cerita kalau dipegangnya sama masyarakat sekitar 30%, 40%, 50%. Nah, itu susah tuh dimainin sama bandar karena yang megang banyak. Tapi kalau bandar yang megang semua, naikin turunin itu sangat mudah. Bukan berarti saya bilang Bris ini sangat saham gorengan, sangat bandar banget, bukan. Tapi saya pengen bilang ini kalau bandar mau mainin sangat bisa gitu ya. Jadi seperti itu kesimpulannya secara prospek, karena ini bank bagus ya. Bank kan emang sektor yang defensif, yang bertahannya kuat, mau keadaan kayak gimana bank tuh baik-baik aja gitu kan. Ekuitas bagus, laba bagus ya, ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir, laba juga terbesar selama 4 tahun terakhir gitu. Tapi yang hati-hati adalah kalau tiba-tiba dia nggak bagi dividen tuh satu. Kalaupun dia bagi dividen 50% gitu ya. Ini udah 50% nih, udah yang optimisnya, bukan 28%. Itu juga valuasinya udah kelewat. Jadi ya ini kalau saya pribadi kalau kayak begini saya skip. Kecuali Anda tahu lebih detail nih tentang Bris ya, mungkin prospeknya atau kehebatan di dalamnya atau ada kabar-kabar apa gitu, Anda yang ngedalamin buat prospek, terus Anda baca public expose segala macam, Anda tahu dunia seluk-beluk keuangan Bris, bank segala macam, silahkan. Tapi kalau hanya dari analisa laporan keuangan, Bris ini bagus tapi harganya mahal. Gitu ya. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa kayak gini, Anda suka materi kayak begini dalam menganalisa, boleh subscribe channel Saham Nyantai ini. Ya, saham yang menganalisa saham dari sisi fundamental menggunakan pendekatan dividen. Ya, sehingga investornya yang ngebeli itu bisa santai ya, namanya aja saham nyantai. Jadi ketika kita beli saham kita harus nyantai. Kalau nggak nyantai, kalau harus stres, mantengin dak-dikduk ya, itu berarti mungkin membelinya menggunakan pendekatan gambling gitu ya. Kalau saham nyantai menggunakan pendekatan yang masuk akal gitu, yaitu dividen gitu ya. Ya boleh subscribe channel ini. Dan sebagai pengingat ya, ada 3 daftar saham yang masih under value, masih murah, masih layak dimiliki beserta analisanya. Bisa Anda dapetin dengan klik link yang ada di deskripsi atau klik link di komen yang saya pin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin Anda adalah investornya Bris terus ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.